Nah, kalau misalnya selama ini mengikuti pertandingan dari mulai di tingkat provinsi tadi sampai dengan tingkat nasional, pernah ngalamin cedera nggak sih, Akbar? Untungnya udah pernah. Tadi tuh aku tuh udah mikir untungnya gitu, ternyata untungnya udah pernah. Udah pernah sekali dan sampai sekarang masih. Halo Sobat Teknokrat, apa kabar semuanya? Kembali lagi di podcast Teknokrat bareng sama Kak Astri Marlia. Dan hari ini Sobat Teknokrat, Kak Astri bertemu sama salah satu bintang tamu. Kalau biasanya kita kedatangan mahasiswa di bidang teknologi, terus juga ada di bidang bahasa Inggris, aku kali ini ngedatangin kalian salah satu atlet berprestasi di bidang olahraga renang. Dan kemarin baru aja menjadi perwakilan Provinsi Lampung ikut ke Pekan Olahraga Nasional dan juga memenangkan berbagai banyak penghargaan dan juara. Langsung aja kita kenalan dan kita bakalan ngobrol gimana perjalanannya menjadi seorang atlet berprestasi. Ini dia ada Akbar Wendy Sulistyo. Hai Akbar. Halo, iya Kak. Apa kabar Akbar? Alhamdulillah baik Kak. Oke, sebelumnya terima kasih banyak udah datang ke podcast Teknokrat hari ini untuk bisa sharing dan juga berbagi cerita nih ya. Boleh kenalan dulu nggak sih sebelumnya sama Sobat Teknokrat? Boleh. Nama Akbar Wendy Sulistyo. Kalau akrabnya kalau untuk di kolam panggilannya Akbar. Kalau untuk di kuliahan biasa dipanggilnya Wendy. Oh beda ya? Beda, iya. Oke, dari jurusan apa nih Akbar? S1 Pendidikan Olahraga. S1 Pendidikan Olahraga. Iya. Sekarang semester berapa? Baru mau masuk semester 2. Wah, masih maba nih ceritanya. Iya, ya, masih mahasiswa maba. baru. Oke, nah Akbar ini juga menjadi salah satu atlet berprestasi terus juga ikut di Pelatda ya? Ya. Oke, boleh dijelasin dulu nggak sih kenapa bisa akhirnya tertarik nih? Awal mulanya bisa jadi suka renang itu dari umur berapa? Untuk awal mula pertama kalinya itu di umur 3 tahun. Kurang lebihnya 3 tahun Kak. 3 tahun? Iya, 3 sama orang tahun tua. tuh masih kecil banget Iya. loh. TK aja belum. Belum TK ya? Belum TK, iya. Dari mulai umur 3 tahun itu karena kakak juga berenang, orang tua ayah sih yang terutama yang untuk ngajarin berenang, ya dari umur 3 tahun itu perjalanan sampai ke sekarang itu jadinya udah bukan suka lagi, udah harus rutinitas yang dilakuin kalau untuk renang. Oke, Gitu. nah umur 3 tahun itu gimana ceritanya? Memang suka diajak renang sama keluarga atau memang karena kakak juga atlet? Iya, kakak juga atlet. Oke, kakak juga atlet, diajarin sama kakak atau gimana nih waktu kecil itu? Dulu sih ya, ini kan cerita dari orang tua ya Kak. Oh, ya. based on terus dari keluarga Iya. ya? Dulu tuh sebenarnya takut sama renang, takut sama air. Nggak berani nyentuh air Kak, di umur 3 tahun itu. Dulu terus sama ayah itu ceritanya dilempar lah ke tengah-tengah kolam. Dilempar? Ya gitu sih ceritanya sih. Sama ayah dilempar terus ya gimana caranya kan harus sampai ke pinggir. Nah, mulai dari situ akhirnya sampai di situ yang awalnya takut banget jadi suka banget sekarang. Jadi suka sama air ya. Iya. Nah, dari umur 3 tahun terus kan akhirnya masuk TK, SD Iya. sampai dengan sekolah selanjutnya. Itu memang sudah dimasukkan juga ke grup klub ya kalau renang itu atau gimana sama keluarga? Iya, karena bapak juga yang latih sendiri. Oh, bisa ngelatih juga. Bapak yang ngelatih sendiri dari umur 3 tahun itu sama bapak terus sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi SD, SMP, SMA sama bapak di Pringsewu. Gitu. Pertama kali ikut lomba renang di umur berapa? Aduh, lupa lagi. Atau misalnya sekitaran kisaran umur atau kelas berapa, masih ingat nggak? Mungkin TK 0 besar udah ikutan. TK? Iya. Masih di Pringsewu itu dulu lombanya. Iya. Jadi di TK itu antar sekolah gitulah ibaratnya gitu. Di kolam renang sana. Di ada kolam gitu. renang. Jadi TK kalau biasanya anak-anak TK itu mainnya itu masih yang main bola bekel gitu kan, masih Iya. sama temen-temen, tapi Akbar ini udah lombanya renang. Iya. Dan kalau nggak salah juara 2 pas itu. Juara 2 Di sana. di sana Iya. ya. Oke, terus kalau misalnya sampai dengan sekarang berarti udah berapa tahun nih menggeluti di bidang olahraga renang? Ya kurang lebihnya udah 12 tahun. 12 tahun. Ya dari umur 3 tahun sekarang. Lebih dong. Oh iya, dari sekarang udah Sekarang umur berapa? 20 mau 20. 20 berarti Ya, 16 20. tahun. Iya 16 something lah. Luar biasa banyak banget, udah lama banget ya. Akhirnya kalau misalnya kan tadi disampaikan kalau gara-gara tadi dilempar Iya, ke tengah betul. kolam renang, terus akhirnya suka dengan air. Tapi selain itu ada nggak sih yang memotivasi Akbar sampai akhirnya aku pengen jadi atlet nih, pengen nerusin lagi nih, pengen ngegelutin renang gitu? Awalnya termotivasi sama Mbak sendiri sih. Kok Mbak sendiri kok lomba dia pulang bawa medali gitu kan, gitu. bawa piala, wah tertantang gitu kan. Jadi TK itu SD mulai ditekunin banget sampai akhirnya pertama kali ikutan lomba yang di Bandar Lampung sini kalau nggak salah kelas 3 SD. 3 SD. Ya, sama kelas 4 SD itu udah ke Medan.
Wah, jauh banget. Udah sampai Medan. Ya, karena ya ambisi pasti masih ambisi banget, pengen banget yang namanya jadi atlet. Berarti kakak ini merupakan salah satu motivasi terbesar ya. Sebenarnya. Sebenarnya. Tapi pernah nggak ikut lomba yang barengan sama kakak, misalnya untuk ngewakilin satu perlombaan atau mungkin di tingkat provinsi gitu? Pernah Kak. Di mana? Kalau di Bandar Lampung mah sering. Oh sering ya. Sering pakai porprov gitu kayak kemarin sama Mbak satu tim sama dia. Terus kalau yang buat nama klub sering juga keluar gitu sama dia bareng gitu, adik kakaan jadinya. Jadi ini ya udah klop gitu. Iya. Kalau umur pertama kali masuk ke Pelatda itu di umur berapa dan prosesnya gimana sih sampai Akbar akhirnya bisa masuk menjadi atlet di sana? Kalau untuk pertama kali tuh singkat saya aja Kak ya. Iya nggak apa-apa, udah lama soalnya. Udah lama ya soalnya SD kelas 6. SD kelas 6 berarti sekitar umur 12 tahun Iya, lah ya. SD kelas 6. Itu awal mulanya kenapa bisa sampai di sana gara-gara yang umur kelas 4 SD itu lomba di Medan dan dapat juara 3. Tingkat nasional ya? Iya, saya ikut 5 nomor. Ada 50 kupu, 50 punggung, 50 dada, 50 bebas sama gaya ganti. Kalau nggak salah ini ya, ingat saya ini ya. Itu semuanya saya dapat juara. Juara 3. Banyak banget ya. Pada saat itu jadi lomba pertama kali keluar langsung ke Medan, dapat juara 3, bawa pulang 5 medali. Wow, jadi ngeborong. Berarti dalam satu perlombaan itu Akbar bisa mengikuti beberapa kategori ya, nggak bisa cuma sampai satu. 12. Dan kalau misalnya untuk durasinya nih, kalau misalnya satu perlombaan itu kira-kira berapa detik, kan hitungannya detik ya, kalau renang kalau nggak salah. Tergantung jarak Kak. Kalau 50, kalau untuk sekarang ya 50 biasanya di bawah 30 detik. Di bawah 30 detik. Iya. Berarti kalau misalnya 6 perlombaan itu ya nggak nyampe setengah jam ya? Iya nggak nyampe, cuma selesai. kan Tapi ada rentang waktunya. Ada yang dari kecil, kelas umur kan banyak Kak. Ada KU1, KU2, KU3, KU4, KU5 senior. Nah, gitu. Nah, kalau untuk di Pelatda sendiri tadi yang Akbar kan udah masuk juga, terus itu ada nggak sih pembagian timnya atau memang udah ada pembagiannya berdasarkan umur atau seperti apa? Ada Kak, kalau dulu itu dia dibagi 2 tim, tim A sama tim B. Nah, itu biasanya kalau yang tim A itu yang udah senior banget, yang biasanya udah kelasnya udah beda lah sama yang kelas B. Kalau yang B itu masih yang kayak baru mau diangkat, kayak ini potensinya baik nih, bagus itu mau dimasukin ke tim B gitu. Oke, jadi ada pembagiannya, ya, pembagiannya gitu ya gitu. Untuk timnya. Sekarang kalau Akbar sendiri masuknya di tim apa nih? Alhamdulillah udah A. Alhamdulillah udah A. Untuk latihan rutinnya sendiri, kalau sehari-hari itu kan kalau atletnya tuh terkenal dengan disiplin ya. Iya. Kalau Mbak Sri taunya kan bangun pagi, latihan, terus sore kadang selesai ini latihan lagi. Kalau Akbar biasanya mulai latihan itu dari jam berapa? Terus latihannya dalam 1 minggu itu latihannya apa aja? Kalau untuk latihan paling awal mulai kita bangun 4:30 subuh. Habis azan subuh kita udah mulai berenang sampai kisaran karena masih kuliah dan ada yang sekolah juga, jadi jam 7 itu udah selesai. Jam 7 selesai, lanjut. Kalau saya kan kuliah nih, kuliah di Teknokrat. Jadi langsung ke tempat kuliahan, ke tempat praktek. Setelah selesai jam 10-an istirahat di rumah, di kosan. Nanti jam 4:30 sore lagi, jam 3:30 itu udah mulai prepare. Jam 4 udah mulai berangkat ke kolam lagi. Oke, jadi sehari itu 2 kali ketemu kolam renang ya? Iya. Untuk kolam renangnya sendiri itu memang khusus ada yang memang untuk latihan atlet kah atau memang pakai kolam renang yang biasa? Kita kalau untuk di Lampung sekarang latihannya di Pahoman Kak. Di Pahoman itu pagi itu karena belum ada umum, jadi untuk umum tuh dibedain Kak. Karena nggak bisa kalau kita dijajan sama umum, pasti tabrak-tabrakan berenangnya. Kalau kita kan harus pakai kolam renang tuh 50 meter. Nah dari situ kalau pagi kan 4:30, sore itu kolam Pahoman untuk umum tuh udah ditutup 4:30. Jadi abis itu kita pakai sampai bisa habis Isya, selesai habis maghrib jam 8 bahkan jam 9. Berarti memang sudah ada pembagian jadwal juga untuk yang kolam renangnya. Nah ngomongin prestasi nih Sobat Teknokrat, Akbar ini baru semester 1 tapi prestasinya udah banyak. Karena tadi juga Akbar jelasin kalau memang dari kecil, dari balita ya kalau aku sebutnya. Dari balita. Itu kan masih balita tapi sudah suka renang ya, dan sekarang itu sudah memenangkan berbagai kejuaraan. Antara lain yang kemarin terbarunya ini kalau 2023 itu juara 1 di kategori 50 meter gaya kupu-kupu dan juga punggung di Age Group Swimming Series W
DC Swimming Competition. Terus juga menjadi perwakilan Provinsi Lampung ya, dari Porprov naik ke Pomnas, itu juara 1 di 200 gaya ganti perorangan. Ada juga juara 1 50 meter gaya kupu-kupu, dan juga ada yang estafet juara 2 dan juara 3. Nah, nggak cuma dari mulai Porprov, tadi juga ada yang di tahun 2023 Akbar ini juga memenangkan ke tingkat Sumatera. Nah, itu juga mewakili Provinsi Lampung. Menang juga juara 1 3 gaya sekaligus nih, dari mulai kupu-kupu, gaya punggung sama bebas. Aku penasaran nih, ngomongin tentang berbagai varian gaya pada saat renang itu sendiri. Kalau Akbar itu lebih concernnya itu ke gaya apa kalau untuk lomba? Kalau spesialis saya sendiri tuh gaya kupu-kupu sama gaya ganti, Kak. Gaya kupu-kupu dan ganti. Nah, ini kan di sini tadi aku juga ada juaranya itu yang estafet. Nah, kalau kita tahu kan kalau yang selama ini ya, kalau Mbak Astri lihat beberapa kali nonton yang di lomba renang itu kan sendiri individu. Nah, kalau estafet itu seperti apa nih? 4 orang biasanya, Kak. 4 orang pergantiannya berarti di masing-masing? Ada yang 4 kali 50, ada yang 4 kali 100, dan ada yang 4 kali 200. 4 kali 50, 20, dan 100. Selama Akbar mengikuti perlombaan, ada nggak sih yang paling lama durasi lombanya gitu? Kalau untuk di kolam ada, untuk di laut juga ada. Wow, di laut. Aku kayaknya speechless banget hari ini sama Teknokrat podcast sama Akbar, karena banyak yang istilahnya hal-hal baru yang baru Mbak Astri ketahui ya. Tadi kayak misalnya untuk yang di kolam. Terus kalau untuk yang di laut itu berapa lama dan apa aja? Kalau untuk di laut sih biasanya 3 kilo. Kayak maraton berarti ya? Iya. Justru ada yang lomba di luar tuh kayak dia lari dulu, lari maraton, berenang, sepeda. Gitu. Lari dulu, maraton, terus berenang, sepedahan. Iya, sepedahan. Itu jaraknya berkilo-kilo. Kalau Akbar sendiri paling jauh berapa kilo? Untuk di laut sendiri 3 kilo. 3 kilo. Itu di mana kalau boleh tahu? Di Pantai Clara. Pantai Clara. Nah, untuk yang di kolam renangnya sendiri paling lama atau paling jauh jaraknya? Paling jauhnya jaraknya untuk di kolam itu semua sama 1,5 kilo. 1,5 kilo itu bisa berapa meter? Kurang lebih. Waktu 1.200 meter ya? 1.500 meter. Ya. Luar biasa banget, banyak banget ya. Nah, kalau misalnya kemarin kan ngewakilin Provinsi Lampung di Porprov, terus akhirnya naik ke Pomnas. Apakah memang pada saat di Porprov itu sudah ada seleksinya, atau memang sudah dipilih nih sama pelatihnya juga menjadi perwakilan Lampung? Kalau untuk Porprov kan itu kan wilayah, Kak, di Lampung. Jadi kita dari Kabupaten Pringsewu, Metro segala macam ketemu di sini di Bandar Lampung nih. Nah, kalau untuk ke Pomnasnya kemarin itu karena ya dipilih ya, jadi memang hasil seleksinya terpilih. Iya, terpilih. Nah, yang cerita Pomnasnya ini nih yang aku pengen gali, karena kemarin itu ada satu cerita bahwa Akbar ini kurang dari 1 detik guys, jadi kurang dari 1 detik dia tuh harusnya bisa menjadi juara. Tapi karena hitungannya kurang, itu jadinya belum bisa masuk ke juaranya. Gimana pengalamannya pada saat ikut Pomnas kemarin, Bang? Coba dong diceritain. Kalau untuk Pomnas sendiri, dunia Pomnas baru pertama kali, Kak. Oh, pertama kali. Karena kan Pomnas kan kelompok umurnya bukan SMA lagi. Kalau yang sebelumnya pernah ikut yang di tingkat nasional apa? Porwil, Kejurnas, Popnas. Kalau Popnas itu pelajar. Kalau ini kan mahasiswa, jadi baru pertama kali ngerasain sama teman-teman dari Lampung, dari kampus Teknokrat juga. Itu wah, dunia baru, teman-temannya jauh lebih banyak lagi. Terus sama kalau untuk pengalaman yang lomba kemarin tuh yang kalah 1 detik itu, waduh, rasanya 2 hari nggak tidur. Karena ini banget ya. Karena ya itu ya pertama tadi kayak baru pertama kali ikut Pomnas, terus pengennya sih kemarin kan juara ya. Iya, betul. Cuman ya sadar juga sih karena mungkin jari latihannya masih kurang, terus masih kurang disiplin sedikit lah. Sedikit. Gitu. Harus adaptasi lagi ya. Iya, adaptasi karena baru. Susah bagi waktunya antara kuliah sama latihan. Tapi tetap masih berjalan ya, alhamdulillah ya. Masih bisa berjalan sampai sekarang. Tetap ya, akademik dan juga non akademiknya. Kalau boleh tahu kemarin di posisi berapa? Kalau untuk kemarin yang untuk di 50 gaya punggung itu yang kalah 1 detik tuh jadi posisi nomor 4. Posisi 4 dari tapi itu sudah luar biasa loh, 4 besar kan. Iya, 4 besar. 4 besar tingkat nasional. Se-Indonesia. Nah, kemarin tuh untuk pesertanya itu kurang lebih ada jumlahnya berapa, atau semua provinsi juga ada perwakilan kalau untuk yang Pomnas? Kalau untuk Pomnas itu kan tergantung kuotanya daerah masing-masing, Kak. Oh, gitu. Iya, ada yang bisa 10, ada yang bisa 20 orang. Kalau untuk kemarin kurang lebih itu mungkin 70-an atau 70 orang. Iya, itu kan itu juga tetap dibagi lagi. Terpilih dari daerah masing-masing gitu. Oke, berarti kemarin untuk Akbar yang di renangnya hanya untuk ikut yang individu atau yang estafet juga ikut?
Kalau untuk kemarin Pomnas kemarin Individu ya. Yang dari Lampung nggak bawain tim untuk estafet, nggak bawa. Oh gitu. Jadi memang khusus nih ya. Khusus individual satu individual aja. Gitu. Nah selanjutnya juga kan ngomongin tentang tadi kan perkuliahan, katanya agak susah juga nih bagi waktu karena mahasiswa baru guys. Baru semester 1 sekarang masuk semester 2. Iya. Nah Akbar ini juga merupakan mahasiswa penerima beasiswa prestasi dari jalur atlet nih. Ngomongin tentang beasiswa, awal mulanya tahu ada beasiswa Teknokrat tuh dari mana? Terus tahapan yang Akbar laluin untuk mengikuti beasiswa itu apa aja? Kalau untuk pertama kali tahunya sih jujur untuk saya sendiri ya Kak ya, di Teknok aja baru kemarin nih tahu ada pendidikan olahraga. Oh gitu. Belum lama banget nih, belum lama banget tahunya, dan saya searching segala macem dari internet. Terus kebetulan lagi salah satu dosen di sini itu ibaratnya udah kayak kakak sendiri lah. Oke. Kayak kakak sendiri yang dia ngasih tahu semuanya itu dari dia semua, jadi banyak yang dari dianya gitu. Oke, siapa dosennya kalau boleh tahu nih? Pak Reza. Pak Reza. Jadi Pak Reza ini salah satu dosen Teknokrat yang ngajar di pendidikan olahraga. Pernah ngajar Akbar juga nih dengar waktu SMA ya. Jadi beliau itu dulunya SMA-nya yang ngajar Bapak. Pas SMA saya diajar sama dia. Oh, gantian. Iya, kuliah diajar dia lagi. Oh iya juga ya. Jadi kayak begitu ya. Waktu SMA-nya diajar sama bapaknya Akbar. Begitu sekarang punya anak, Akbar diajar sama dia. Dan akhirnya direkomendasikan juga untuk coba seleksi beasiswa. Siswa ini. Nah, untuk beasiswa kemarin ngelewatin seleksinya apa aja nih? Waduh, ada banyak sih. Ada banyak. Nggak gampang masuk beasiswa Teknokrat ini. Seleksinya banyak, ada wawancara. Terus kita dilihat juga prestasi kita itu gimana. Betul. Terus kalau udah dapet juga kita nggak bisa diem aja. Tetap harus berprestasi. Walaupun udah keterima, ya harus ditambahin lagi prestasinya. Tetap harus istilahnya meningkatkan lagi gitu. Wajib. Nah kalau untuk dukungan orang tua nih, apalagi kan udah dari kecil jadi atlet, terus itu berarti hari-hari kan ya, dari pagi terus itu sore juga nggak bakalan di rumah, jadi pagi sore ketemunya latihan. Masuk kuliah sekarang juga dapat alhamdulillah beasiswa. Dari keluarga tanggapannya dan juga supportnya gimana nih? Kalau untuk keluarga sih 100% support banget. Mereka sangat support, mau lomba itu dimanapun. Kalau bisa berangkat kenapa enggak? Oke. Terus apa lah ya, pokoknya salah satu yang paling support sampai sekarang sih ya tetap keluarga. Tetap keluarga, nggak ada yang bisa ngalahin lah. Luar biasa banget. Nah kalau misalnya dari kampus sendiri kan tadi juga kan ada dari dukungannya dari dosen juga dan juga dari dukungan kampus. Untuk Akbar sendiri merasakan dukungan dari Teknokrat selama Akbar juga menjadi atlet dan juga menjadi peraih beasiswa itu seperti apa? Untuk kampus sih sangat support ya, kayak contoh aja soal dispen. Kita kan susah nih, lomba kan nggak tahu nih kapan, bisa seminggu. Betul. Bisa 3 hari, bisa 4 hari. Alhamdulillahnya karena ada nih yang bantuin ya, Pak Reza tadi itu yang ngasih tahu segala macam, support segala macam. Dia ngasih tahu kalau mau dispen harus gini. Tapi tetap kalau kita dispen, tugas tetap dikerjain. Tetap nggak boleh enggak. Kalau kosong juga nanti nilainya jelek. Oh gitu ya. Iya. Oke, selain didukung tadi kan kalau misalnya dari dispen dari latihan atau mungkin dari fasilitas lainnya juga gimana nih? Fasilitas disupport sih sama kampus. Wah, saya juga sampai kaget gitu kan. Didukung banget, disupport banget, sampai dia didorong banget lah ibaratnya untuk kita tuh nambah prestasi lagi untuk kedepannya gitu. Oke. Nah untuk selama ini kan pasti banyak banget suka duka yang udah dijalanin ya. Waduh, jadi seorang atlet. Untuk dukanya dan sukanya seperti apa nih Akbar, dari mulai tadi yang kecil sampai sekarang sudah mulai dewasa nih ya, dewasa. Yang mana dulu nih? Dukanya apa sukanya dulu nih? Sukanya dulu mungkin. Sukanya dulu. Senang dulu ya. Sukanya itu kita banyak mengenal orang, banyak tahu dunia luar, terus yang paling enak sih jalan-jalan gratis. Jalan-jalan gratis. Sampai hari ini nih udah berapa provinsi yang Akbar udah datengin? Kalau misalnya seingatnya dia udah berapa, dari Pulau Jawa sampai dengan pulau yang di paling ujung? Kalau Jawa sih udah semua ya. Sumatera, Medan, Padang kemarin Pomnas. Terus Palembang udah, sama paling jauh sih Papua ya. Papua ikut PON ya berarti? Iya, ikut PON Papua pada saat itu kemarin. Berarti kalau untuk yang PON Papua kemarin masih statusnya pelajar ya? Masih pelajar, masih di SMA. Masih di SMA. Iya. Oke. Kalau untuk dukanya nih? Aduh, dukanya itu kita nggak ada waktu untuk
bermain sama teman-teman waktu SD, waktu SMP, waktu SMA ya. Karena kita dari pagi aja udah di kolam, sore di kolam, malam pun kadang kita ada yang nge-gym, ada ini. Jadi waduh, kalau untuk dukanya sih kita nggak bisa tuh kayak main-main kayak teman-teman yang lain gitu, kayak nongkrong, kayak ya have fun sama teman-teman gitu. Waktunya tuh kebuang buat latihan aja. Tapi gitu. kan hasilnya Tapi juga hasilnya alhamdulillah. ada. Ya. Nah dari 1 minggu latihan tadi, dari Senin ya berarti latihannya. Ada hari liburnya juga nggak? Ada dong. Hari apa nih kalau boleh tahu? Kamis sore kita libur. Kamis sore. Sabtu sore libur sama hari Minggu. Oh berarti ada 3 waktu. Iya. Tapi nggak full banget nggak gitu ya? Full. Kamis pun pagi masih latihan. Oh pagi latihan, sore libur. Sabtu pun Sabtu? Pagi latihan. Sorenya libur. Kalau yang Minggu full? Kalau Minggu ya biasanya kita ngisi waktu luang karena ya bingung juga sih mau ngapain. Karena sudah terbiasa tadi ya. Jadi kayak ya jogging ataupun apa sih biasanya gitu. Berarti tetap melakukan istilahnya kayak olahraga ringan gitu. Nah kalau misalnya selama ini mengikuti pertandingan dari mulai di tingkat provinsi tadi sampai dengan tingkat nasional, pernah ngalamin cedera nggak sih Akbar? Untungnya udah pernah. Tadi tuh aku tuh udah mikir untungnya gitu, ternyata udah pernah sekali dan sampai sekarang masih. Tahun berapa itu kalau boleh tahu, dan di kejuaraan atau perlombaan apa? Itu kok lupa tahunnya 2018 atau 2019 gitu. Lupa itu di awal mulanya itu di Bengkulu Kak. Di Bengkulu. Di Bengkulu itu lagi Power Wheel, lagi ngewakilin Sumatera. Satu hari itu memang bener-bener hari terakhir buat kita saya sendiri tuh nge-push badan itu sampai yang benar-benar paling tinggi. Habis itu pas pada saat finish estafet terakhir itu sesak napas sampai masuk IGD. Sampai masuk IGD itu terus dari situ udah mulai nih kerasa di bahu sebelah kanan ini ada nyeri yang baru pertama kali dirasain. Itu terus itu di situ awal mulanya, cuman belum ngerasa kalau cedera bahunya. Di tahun 2019 pada saat mau berangkat PON lagi di TC di Jakarta, latihan di Jakarta, itu ternyata di sini dislok. Dislok itu seperti apa nih kalau bahasa awamnya deh yang orang banyak ngerti? Copot lah. Tulangnya copot lah dari sini, jadi copot lah gitu. Ibaratnya geser sedikit. Oke. Cuman ya ngilunya bukan sedikit. Luar biasa ya. Pemulihannya berapa lama untuk cedera itu? Bisa 2 tahun Kak. Berarti sempat stop juga untuk stop latihan? Enggak. Latihannya tetap? Tetap latihan karena kita ada dokter juga. Fisioterapinya juga ya? Jadi habis latihan terapi, nanti ada jadwal terapi. Tapi kan rasanya wah ya resiko kayaknya itu yuk. Gue cuma ngebayangin itu bahu copot gitu ya, kan ya. Itu aduh. Udah kayak tangan Barbie dicopot iya, terus dipasang Lego. Nah, Lego. Oh my cepet God. kok pakai gendongan yang di tangan itu sempet. Oh tepat. Sempet. Berapa bulan? Itu pada saat untungnya setelah PON. Oh masih ada untungnya masih lagi. Ada untungnya ya, lagi. Pas PON itu nggak kambuh sama sekali Kak. Oh jadi pas latihan ya? TC itu kambuh yang benar-benar nyeri sampai sempet nggak latihan tuh 3 hari di Jakarta. Itu karena saking udah nggak kuatnya, untuk bangun aja susah, dikompres segala macem. Akhirnya 3 hari itu udah mulai ngerasa, sebenarnya belum ngerasa enak sih, cuman badan tuh udah aneh, udah berat rasanya kan. Jadi udahlah, oke kita coba latihan. Aku pikir tuh masih yang karena tadi sudah ada bahunya patah gitu, jadi istirahat. Copot. Iya, copot itu ya. Copot. Copot bukan patah ya. Salah ya, copot itu istirahatnya berapa lama? Karena kan biasanya kayak gitu pemulihan tuh memakan waktu ya. Pemulihan tuh sebenarnya kalau kita mau cepet, kalau mau bener, setahun itu kita nggak ada angkat-angkat yang berat. Kegiatannya juga di stop gitu ya. Harusnya, cuman ya gimana kayak tetap bisa, ya, balik lagi ya. Iya itu. Masih untung ya pas pada saat PON itu nggak kambuh. Kalau PON kemarin sempat menang juga atau gimana? Alhamdulillah masuk final. Alhamdulillah masuk final. Target dari pelatih juga masuk final. Target tercapai. Puas, seneng. Jauh lagi jalan-jalan ya. Iya, jauh sampai ujung banget ya. Ujung pokoknya, ujung Indonesia. Berapa lama nih di Papua kemarin? Hampir 2 minggu Kak. 2 minggu. Hampir 2 minggu. Jalan-jalan ke Raja Ampat nggak? Waduh, belum sempet ya. Belum sempet sih, nantilah kalau ada kesempatan kalau lagi. Ada lagi, iya. Nah ngomongin tentang dunia renang saat ini, kalau misalnya untuk Akbar sendiri punya nggak sih salah satu idolanya? Untuk di mana dulu nih? Di Indonesia atau di luar Indonesia? Boleh Indonesia dan juga yang di luar juga. Kalau yang untuk di dalam Indonesia, terinspirasi nama atlet dari Bandung, namanya Kak Triadi Fauji Sidik. Triadi. Iya. Kalau untuk yang dari luar nih?
Ada namanya, aduh lupa daerah negaranya asalnya, tapi namanya Michael Phelps. Michael Phelps. Ya, okay. itu dia gaya kupu-kupu juga spesialisnya. Spesialisnya. Kenapa milih gaya kupu-kupu dan juga apa tadi satu lagi gaya ganti menjadi konsernya Akbar? Karena kan ada beberapa juga gaya lain gitu. Satu itu persaingannya sedikit Kak. Oh gitu. Iya, gaya kupu-kupu itu gaya paling berat. Paling berat, paling capek. Kalau untuk paling lama kan gaya dada nih. Kalau yang paling berat tuh gaya kupu-kupu. Oke. Waktu rasanya udah bau copot kayak kupu-kupu lagi kan. Sama gaya ganti juga. Peminatnya di Indonesia sih masih belum terlalu banyak kayak gaya-gaya yang lain ya kayak. Apalagi gaya kupu-kupu tuh sedikit peminatnya. Bisa kalau yang gaya bebas, gaya dada, gaya punggung tuh bisa. Kalau lomba di nasional gitu di Jakarta Jakabaring itu bisa 10 seri sampai 15 seri. Cuma kalau gaya kupu-kupu nih paling 5 seri, 4 seri. Berarti dari 4 gaya yang ada ya. 4 gaya yang ada itu berarti gaya kupu-kupu yang paling sulit. Dan itu ditaklukkan sama Akbar, guys. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ditaklukkan dan menjadi concernnya sampai dengan sekarang ya gitu. Luar biasa banget. Banyak banget ya aku baru tahu nih seluk-beluk dunia renang karena memang Akbar ini merupakan atlet pertama di Teknokrat yang memang masuk di jalur prestasi karena selama ini kan kita atletnya tuh cabangnya bergu gitu ya, yang individu juga mungkin yang kayak karate, taekwondo, dan ini tuh cabang olahraganya memang yang renang gitu. Jadi benar-benar bibit baru dan juga banyak banget menghasilkan juara. Nah, ngomongin tentang tema kita hari ini tuh kan adalah menjadi seorang atlet berprestasi sampai dengan tingkat nasional nih. Gimana tanggapan Akbar juga sampai dengan sekarang kan sudah coba juga akhirnya sampai dengan nasional gitu. Ada lagi nggak sih harapan ke depannya atau mimpi-mimpi yang belum tercapai yang pengen Akbar wujudkan di waktu dekat? Mimpinya itu pengen masuk pelatnas sih. Pelatnas. Pengen ngerasain pelatnas itu sama atlet-atlet yang udah dari Olimpiade, yang dari Asian Games, SEA Games itu pengen banget nih namanya. Ya dulu sempetnya di Jakarta itu sempet latihan bareng, cuman kan nggak yang bukan satu tim nih sama dia nih, tetap ada rasa bedanya gitu kan. Masih cuman ada perbedaan gitu ya. Cuman pengen banget sih namanya masuk pelatnas itu. Pelatnas ya, jadi impian terdekatnya adalah masuk ke pelatnas dan mewakili Indonesia. Iya, Indonesia udah bukan nama Lampung lagi. Tapi pengen mewakili Indonesia ke kancah internasional. Terus itu juga kalau selama mengikuti renang ini ya, maksudnya dari kecil banget ya sampai sekarang, pernah nggak ada rasa bosan atau aku pengen ganti dia olahraga yang lain aja gitu? Wah, untuk masa-masa bosan udah pernah dilalui sih. Waktu SMP sih Kak, kerasa bosen banget sama ini. Air lagi gitu kan. Dikit-dikit air lagi gitu. Sempet karena ngerasa bosen, jenuh, sempet hampir berapa bulan itu nggak berenang. Nggak, sempet ya namanya udah bosen, jenuh. Betul. Gitu kan kayak ngapain sih renang lagi gitu kan, kayak udah capek lah ibaratnya gitu. Itu kelas 9. Kelas 9, berarti kelas 3 SMP ya? Iya, kelas 3 Betul SMP. Ya. Dan akhirnya kembali lagi nih, udah cukup waktunya gitu ya. Akhirnya balik lagi nih, gue mau sadar. Apa yang menyadarkan Akbar sampai akhirnya lanjut lagi nih mau jadi atlet? Terus harus komitmen lagi nih sama yang di awal gitu. Dari renang bisa sampai sekarang namanya gede, dikenal banyak orang, banyak temen dari luar daerah, yang dari Papua, dari mana-mana. Itu yang pertama buat sadar sih. Wah, kalau gini-gini terus ya stuck diem aja, nggak bakal ada prestasi lagi, nggak bakal bisa bagi orang tua lah ibaratnya gitu. Akhirnya oke, udah cukup nih masa-masa bermain, masa-masa bosennya, jenuhnya udah cukup, lanjut lagi. Semangat lagi, berenang lagi. Masya Allah. Terus itu juga ada nggak sih hal yang pengen kamu sampaikan ke sobat teknokrat yang di rumah? Mungkin sekarang juga ada yang mau merintis kayak Akbar, mau jadi atlet, terus juga tapi mau tetap concern nilai akademik dan istilahnya perkuliahan tetap dijalankan, itu harus balance, tapi juga harus komitmen jadi atlet yang berprestasi. Itu apa yang mau disampaikan sama teman-teman di rumah? Waduh, untuk nyampe ini belum pinter banget nih. Ya mungkin istilahnya dari Akbar rasakan selama ini biar bisa jadi istilahnya motivasi mereka juga buat nggak insecure gitu, ataupun ya berarti bisa nih kayak Akbar gitu. Harus disiplin sih Kak. Disiplin. Karena apalagi dunia perkuliahan sama dunia dulu tuh beda banget. Jadi ya harus bisa yang namanya bagi waktu, yang namanya ngerjain tugas sebagai perkuliahan ini tugas banyak ya. Beda banget banget tugasnya, yang buat makalah, buat ini banyak, terus
ada kan kuliah online segala macem. Jadi kita harus benar-benar pinter banget ya namanya bagi waktu dari kuliah, latihan, istirahat, mungkin bermain juga harus dibagi di porsi. Nah, ngomongin tentang berbagi dan bermain tadi ya. Iya. Kan kalau Akbar tadi kan latihan pagi, sore, pagi, sore gitu Iya. kan ya. Cara untuk menghilangkan istilahnya me time-nya Akbar gitu kan, selain di luar latihan. Kalau misalnya teman-teman kan mungkin sekarang istilahnya waktu juga tidak terlalu banyak gitu. Cara untuk me time-nya sendiri tuh apa? Ngapain gitu? Main motor sih Kak. Main motor. Itu Beda banget ya. Beda ya, jadi karena udah jenuh sama itu, jadi wah harus nyari dunia lain juga. Cuman yang nggak terlalu beresiko. Jadi ya, ayo udahlah main motor. Suka otomotif berarti ya. Otomotif. Otak-atik otomotif atau memang suka balap atau seperti apa? Enggak sih Kak, kalau balap enggak. Oh, balap enggak. Balap ngeri lah. Nanti malah Ingat bahu yang bahu yang copot malah jadi patah, jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu Cukup kan. gitu ya. Kalau untuk main motor sendiri sih di organisasi aja sih Kak. Di organisasi. Iya. Berarti ikut komunitas juga di luar? Komunitas enggak, kita nyebutnya organisasi itu. Organisasi. Boleh tahu namanya apa gitu, sama teman-temannya di mana gitu? Namanya tuh Indonesia Scouting Ambulan. Oh, Indonesia Scouting Ambulan itu berarti yang itu. Yang ibaratnya kalau simpel lah ngomong, yang suka ngawal-ngawal ambulan. Iya, Nah, oke. ya itu. Yang kayak dia suka ngebuka jalan Ya, kalau ambulan gitu. lewat gitu. Berarti membantu Iya, juga membantu. proses evakuasinya. Udah berapa lama kalau boleh tahu ikut itu? Dari SMA. Dari SMA sampai sekarang. Dari SMA sampai sekarang. Udah ada pengalamannya, maksudnya turun langsung Sering. Kayak bantu banjir, bantuin kecelakaan, nah kayak yang kita emang lagi ngelintas, ngelihat kita kan di motor itu standby kayak P3K. Iya. Oh, gitu. Sampai infus aja bawa. Buat Wow. bersihin luka. Lengkap kita ya? bisa pakai buat bersihin luka. Gitu. Terus ya paling sering ya kita kan bukan cuman ngawal-ngawal ambulan doang lah. Biasanya Betul. orang-orang masih taunya cuman ngawal ambulan, cuman itu sebenarnya enggak. Jadi kayak semacam ngebantu untuk pertolongan pertama juga berarti ya, Bar, ya? Sosialnya Iya, ya. sosial lah, kayak bantu bencana banjir, bantu yang tanah longsor segala macem ya, kalau kita bisa turun kenapa enggak. Oke, untuk saat ini kalau misalnya Akbar sendiri kalau bertemu dengan mereka terus juga terjun langsung itu di hari apa atau mungkin setiap kali pertemuannya berapa waktu sekali gitu? Seselonya Akbar aja sih. Seselonya kalau aja. Kalau kita yang malah morsiin malah nantinya malah ganggu jadwal yang lain. Betul. Waduh. Jadi kalau misalnya Akbar Chaos. bisa santai lagi, ikut. emang bener-bener nggak ada. Kita lagi nggak ada acara nih, nggak ada acara kuliah, nggak ada acara latihan. Ya udah kita main. Oke, berarti balance banget ya. Maksudnya tetap ada waktu Biar nggak lain. sejenuh lah. Biar nggak jenuh, Biar nggak jenuh. di dunia renang, tapi tetap juga ini istilahnya bisa membantu sesama gitu kan. Terjun Aku juga. jenuh kayak waktu SMP. Oh. Tapi Nanti masa-masa itu kembali itu kan. kayak waduh. lagi masa-masa pubernya ya gitu ya. Akhirnya bisa kembali lagi, luar biasa banget. Banyak banget cerita, terus juga istilahnya pengalaman dan juga inspirasi yang aku dapetin hari ini. Iya. Ngobrol sama Akbar, makasih banyak Sama-sama, ilmunya. Semoga bisa menginspirasi juga sobat teknokrat yang ada di rumah yang mau jadi atlet berprestasi juga sama kayak Akbar, atau mau dapetin beasiswa kayak Akbar juga bisa. Kalian bisa daftar di Universitas Teknokrat Indonesia. Di tahun 2023 ini kita sudah buka pendaftaran, baik itu jalurnya reguler maupun yang di jalur beasiswa. Dan pastinya kalian juga bisa bergabung di kampus Hijau Sang Juara yang juga merupakan kampus terbaik PTS ASEAN dan juga menjadi akreditasinya tuh sudah baik sekali guys. Dan kalau misalnya selain itu juga kalian bisa langsung aja hubunginya tuh di www.spmb.teknokrat.ac.id, atau kalian juga bisa main medsosnya di Instagram Teknokrat di teknokrat_university. Atau kalau kalian mau main-main, mau tahu tentang Kak Akbar lebih lanjut lagi tentang prestasinya, atau mungkin mau sharing, boleh juga nih di share Instagramnya Akbar apa nih kalau boleh tahu. Instagramnya di Akbar Wendy double I belakangnya. Akbar Wendy double I, nggak pakai Y ya, tapi Nggak pakai I. I, Gitu. iya. Boleh di searching kalau misalnya mau istilahnya tanya-tanya seputar dunia renang, atau mungkin mau diajarin juga sama Kak Akbar bisa. Boleh. Ya. Modus nggak nih ya? Enggak dong. Enggak dong ya. Enggak Jadi ya. benar-benar bisa. Siapa tahu kita juga bisa menambah atlet-atlet renang selanjutnya Harus. ya di Teknokrat ya. Harus. Terima kasih banyak Akbar. Sama-sama. Sukses selalu. Semoga impiannya bisa masuk pelatnas, bisa tercapai Amin, amin, di tahun 2023 bahkan 2024 mungkin nanti ya. Ya, Amin. secepatnya lah harus. Secepatnya ya. Oh, satu lagi untuk waktu terdekat ini nih, istilahnya lomba yang bakalan Akbar ikutin itu apa? Yang paling dekat? Ada Pomnas lagi. Pomnas lagi tahun 2023? Ya, sama Porwil. Porwil. Oke, jadi Porwil dulu baru Pomnas. Iya. Oke. Porwil di Porwilnya di mana? pertengahan tahun kalau nggak salah.
Kalau Popnas itu udah keluar jadwalnya kalau nggak salah Oktober. Kita doakan semoga Akbar bisa mengharumkan nama Provinsi Lampung dan juga alma mater ya Universitas Teknokrat Indonesia. Amin. Bisa menjadi juara nasional ya. Amin. Dan bisa membalaskan dendamnya di tahun 2022 kemarin. Harus sih kayaknya. Harus ya, karena 0 sekian detik itu lumayan sesak. Oke, sobat Teknokrat, itu dia episode podcast kita hari ini. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah nonton dan juga menyaksikan. Semoga bisa memberikan banyak banget manfaat dan bisa membuat kamu lebih termotivasi lagi untuk menjadi mahasiswa berprestasi selanjutnya. Aku Kak Astri Marlia dan juga Akbar pamit. Terima kasih dan kita ketemu di episode podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Bye bye.